الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا لا معبود سواه ونحن له عابدون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث لكل من يعقلون. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن بهديهم يهتدون. صلاة وسلاما دائمين متلازمين لا انقضاء لهما إلى يوم يبعثون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فإن المتقين هم المفلحون. قال تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Para jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, mari kita meningkatkan derajat takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala bintisalil awamir wa ijtinabin nawahi zahiran wa batinan, yaitu dengan mengikuti dan mengamalkan segala perintah Allah serta menjauhi dan meninggalkan segala larangan Allah, baik yang lahir maupun yang batin. Karena orang-orang yang bertakwa itulah yang akan meraih bahagia sejahtera, baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka orang-orang yang bertakwa atas memperoleh hidayah dari Tuhan mereka, yakni Allah, dan mereka orang-orang yang bertakwa akan meraih bahagia sejahtera baik di dunia kini maupun di akhirat nanti. Para jamaah kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, manusia diciptakan oleh Allah motifnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan dalam kitab suci Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah semuanya kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh sistem ibadah yang kita lakukan selain sebagai ritual formal juga mempunyai dampak sosial kemasyarakatan, dampak horizontal sosial. Kita melihat betapa sholat misalnya mendidik manusia disiplin, tawadhu dan rendah hati. Ketika kita bersujud dengan meletakkan wajah di atas lantai sejajar dengan telapak kaki, hadir dalam hati betapa kecil dan rendah diri kita di hadapan zat Allah
yang Maha Besar dan Maha Suci. Dan dalam bentuk berjamaah, sholat juga menumbuhkan loyalitas yang tinggi antara makmum dengan imam sepanjang imam memang benar sholatnya. Kalau imam benar sholatnya, makmum wajib loyal, taat, patuh kepada imam. Tapi kalau ternyata imam melakukan kesalahan, maka makmum wajib muparokoh, tidak ikut imam. Kita melihat betapa zakat misalnya menjembatani si kaya dan si miskin sambil menanamkan kesadaran bahwa fasilitas apapun yang kita miliki sebenarnya hanya sekedar hak guna pakai saja. Hak milik mutlak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta, pangkat dan kedudukan memang perlu, tapi bukan tujuan. Sekedar alat untuk mencapai tujuan, yaitu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau harta, pangkat dan kedudukan dijadikan tujuan, maka dia akan terjebak ke dalam lingkaran setan. Bukankah manusia dalam berhadapan dengan materi bagaikan meminum air laut? Semakin diminum, semakin haus mulut, semakin kering tenggorokan. Karena dia terjebak ke dalam penyakit tamak dan rakus, yakni serakah. Kita melihat betapa puasa di bulan suci Ramadan mendidik manusia sabar dalam menghadapi musibah dan ujian, tabah dalam menghadapi problema dan kesulitan. Puasa juga menanamkan perasaan betapa tidak enaknya lapar dan haus yang biasa dirasakan setiap hari, setiap bulan, dan sepanjang tahun oleh fakir miskin dan yatim piatu. Kita melihat betapa haji ke Baitullah membuka cakrawala pandangan hidup seorang mukmin, tidak terjebak dalam pola pikir sektoral, tapi mampu melihat persoalan dari sudutnya yang universal. Haji juga menjalin persaudaraan tingkat dunia dalam event internasional. Ketika berkumpul di padang Arafah, di Musdalifah, mabit di Mina, lontar jamarat, tawaf di Baitullah, sa'i di Masjidil Haram, arba'in di Masjid Nabawi, berdoa di Raudhah, berziarah di hadapan makam baginda Rasulullah. Di tempat-tempat itulah para jamaah haji dan jamaah umrah ditatar, diedukasi, dididik untuk menjalin persaudaraan tingkat dunia dalam event internasional. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama besar bangsa Indonesia yang karya tulisnya dikagumi oleh dunia Islam, sehingga beliau beroleh gelar Sayyidul Ulama'il Hijaz, pimpinan ulama daratan Saudi Arabia, menulis dalam kitab Tafsir Munir, wa laisa ala fi'li mazidun walakin likulli zamanin
tajdidun. Jadilah yang terbaik di bidang kita. Berikan yang terbaik yang kita mampu. Rasulullah bersabda, "Man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi." Barang siapa yang punya harta, bantu masyarakat dengan hartanya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi'ilmihi. Barang siapa yang punya ilmu, ide, pemikiran, bantu masyarakat dengan ilmunya, dengan idenya, dengan pemikirannya. Wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwatihi. Barang siapa yang punya kekuatan, power, jabatan, kedudukan, bantu masyarakat dengan powernya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya. Rasulullah bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang paling banyak memberi manfaat bagi masyarakat. Jika kita bisa menjadi yang terbaik di bidang kita dan bisa kita memberikan yang terbaik yang kita mampu, itu adalah bagian daripada partisipasi kita untuk kemakmuran bangsa dan negara yang kita cintai ini. Itu adalah bagian daripada kontribusi kita untuk mengangkat harkat negeri tercinta ini agar memperoleh gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang subur makmur, aman sentosa, gemah ripah, wah jinawi, tata tentram, kertara harja, yang diampuni dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya diberikan taufik hidayah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga negeri tercinta yang sudah 77 tahun merdeka ini semakin berkah, semakin maju, semakin jaya memperoleh gelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga Allah memberikan berkat selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.